فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أخذنا أمس حالة الرابعة في وجوب حذف الخبر. ما هو زكريا؟ بعد واو المصاحبة الصريحة. ما المراد بواو المصاحبة الصريحة؟ سعيد، أن تكون نصا في المعية. نعم. طيب، وهو عطف لكن صريح في معنى المعية. ضابط، ya, مضابط لمعرفة الواو المصاحبة الصريحة. هذه ما ضابطه عندك يا أبا زيد؟ yang setelah mau itu dia memiliki maknanya tidak terpisah dengan yang disebutkan sebelumnya. Nah, time yang setelah wawu tidak bisa terpisah maknanya dari apa yang sebelum wawu, ya. Ma ba'daha mimma la yufariqu ma qablaha. Nah, طيب. الآن نقرأ تنبيه. قال شيخنا أبو بلال حفظه الله تعالى: تنبيه لم يتعرض هنا لمواضع وجوب حذف المبتدأ وعدها في غير هذا الكتاب 4. Ibnu Hisham dalam kitab ini tidak menyinggung tentang hadful mubtada, dan beliau dalam kitab yang lain mengumpulkannya menjadi 4 kondisi. Al-awwal, idza akhbara anhu bina'tin maqtu'in li mujarradil madh. Apabila dia mengkhabarkan tentang mubtada itu dengan na'at yang maqtu', li mujarradil madh, yaitu dengan na'at yang dipastikan hanya untuk sekedar pujian, au dhammin, atau sekedar sekedar celaan, au tarahumin, atau sekedar sekedar tarahum, yaitu bentuk kasihan. Tayyib. Nahu alhamdulillahi alhamid. Alhamdulillahil hamid. Syahidnya mana? Al-hamid. Nah, takdirnya huwa al-hamid. Al-dhammin, atau yang berupa celaan, a'udzu billahi min iblis aduwullah. Ai huwa aduwullah. Min iblis huwa aduwullah. Ini kan pasti bahwasanya yang diinginkan adalah celaan. Kalau tadi alhamdulillahi alhamidu, pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Tatarahum marartu bi'abdikal miskinu.
maradtum bi'abdikal miskinu. Ya, pada kondisi-kondisi ini jika dibaca rafa' bi raf'il hamid wa adu wa miskin. Tapi kalau alhamdulillahi alhamidi, maka jelas apa? Alhamid i'rabnya apa? Alif na'at bisa. Baik. Kalau badal boleh enggak? Hah? Kenapa? Nah, sekarang alhamidi, alhamdulillahi alhamidi. Hah? Kalau alhamidi dari sisi nahwu bisa ya tidak? Cuma dari sisi makna. Kan kalau dari sisi makna berarti lillah tidak diinginkan, ya tidak? Makanya akhwanillah pada seperti ini biasanya i'rab imma apa? Sebagai sifat atau sebagai atfu bayan, ta'adduban, ya, sebagai bentuk adab. Kenapa? Karena kalau alhamdulillahil hamidu, kalau pengertian badal apa? Pengertian badal intinya dari isi makna yang menjadi titik berat mana? Kan mubdal minhunya hakikatnya tidak diinginkan, ya tidak? Ya tidak. Dari isi maknanya. Kemudian apa yang diinginkan adalah apa? Badalnya. Sehingga dinamakan badal, pengganti. Oleh karena itulah i'rabnya ya. Nah, bagusnya sifat atau atfu bayan. Cuman sekarang kita membahas kalau dibaca dengan rafa'. Nah, alhamidu aduwullah almiskinu. Ala annaha akhbarun limubtada'atin mahdhufatin wujuban. Nah, tayyib dibaca rafa' sebagai khabar-khabar untuk mubtada' yang dihilangkan atau dimahdhufkan secara wajib. Wa taqdiruhu wal hamidu huwa aduwwullah wal miskinu. Wa innama wajaba hadfuhu li'annahum qasadu insya'al madhi awil dhammi awil tarahum kama fa'alu fin nida. Nah, tayyib, hanyalah wajib dihilangkan dikarenakan apa? Dikarenakan mereka, yaitu orang yang mengucapkan itu dari kalangan Arab, memaksudkan dengan lafaz itu adalah apa? Insya'ul madh. Ya, untuk memulai dalam memuji. Alhamdulillah alhamid. Ya, huwal hamid. Nah, a'udzubillahi min iblis, aduwwullah. Nah, dan seterusnya. Yang diinginkan adalah apa? Pujian atau celaan atau tarahum, bentuk apa? Bentuk kasihan, rasa kasihan. Kama fa'alu fi nida, sebagaimana mereka lakukan pada nida. Idlau azharun nasiba la wahamal ikhbar. Nah, sebab seandainya mereka menampakkan pada nida itu yang menasabkan, maka akan dipahami pengkhabaran. Misalnya ya Zaidu, Zaid misalnya dibuang ya. Kalau dinampakkan nasibnya apa? Amil nasibnya jadinya apa? Jangan dia. Ada nida nasib, an-nasib, amil yang menasabkan itu kan wajib dihilangkan, ya tidak? Kalau dinampakkan pada nida, amil nasabnya jadinya apa? Jadinya kan khabar. Takdirnya gimana kalau amil nasabnya dimunculkan? Abdullah kum. Misalnya Abdullah kum. Kalau dimunculkan berarti apa? Ad'u Abdullah, ya kan? Aku memanggil Abdullah. Jadinya apa?
Jadinya apa? Khabar, ya kan? Aku mengkhabarkan kalau aku memanggil Abdullah. Abdullah. Paham? Paham dari sini? Hah? Taib. Nah, pada nida demikian. Seandainya amilnya dinampakkan, maka la auhamal ikhbar. Taib. Ini pada nida. Fa ajrau ar-raf'a fi wujubil hadfi majran nasbi. Maka mereka pun ya menjalankan pada masalah rafa ini tentang wajibnya menghilangkan. Nah, wajibnya hadzf sebagaimana apa? Majran nasbi. Hati-hati ya. Baik, kita lanjutkan. Wahtarazu biqaulihi min mujarradil madhi ila akhirih min an yakuna an-na'tu lil idah aw takhsis. Nah, dikeluarkan dari sini kalau na'atnya itu hanya sekedar penjelas atau pengkhusus. Fa innahu idza quti'a ila raf' jaza dzikrul mubtada'i wa hadbihi ka idhadin nasibi wa idmari. Nah, untuk mengeluarkan apa na'at yang hanya sekedar untuk menjelaskan atau mengkhususkan. Karena telah kita lewati taksis kan, taksis apa bisifah ya kan, telah kita lewati dalam pembahasan usul fiqh ya. Nah, taksis bisifah atau bil wasf. Nah, fa innahu idza quti'a ila raf' jaza dzikrul mubtada'. Na'am wa hadfuhu ka idhadin nasib wa idmari. Kemudian idza quti'a ila rafa'. Apabila apa? Diputuskan pada rafa', maka boleh menyebutkan mubtada dan menghilangkannya sebagaimana bolehnya menampakkan amil yang menasabkan dan menghilangkannya. Baik. Jadi harus bina'tin maqtu'in li mujarradi al-madh, hanya sekedar untuk memuji atau mencela atau menunjukkan rasa belas kasihan. Jadi dirofakkan. Nah, kalau dirofakkan berarti dia khabar li mubtada' mahdhuf wujuban. Taib. Al-mawdi'ul tsani, dan ini jarang. Kebanyakan yang nampak pertama kali seorang ketika mendapati seperti ini ya apa? Alhamdulillahi alhamidi, ya tidak. Nah, a'udzubillahi min iblis aduwillah. Nah, kenapa? Karena biasanya untuk idah dan takhsis. Tapi akan nampak maksud mutakalim ya kalau dia mengucapkan sendiri, ya kan? Kalau kita membaca dalam kitab ya kita biasanya pertama kali langsung itu kita baca sebagai na'at litawdih atau takhsis. Al-mawdi'ul tsani, tempat yang kedua sekarang. An yakuna al-khabaru makhsusa ni'ma aw bi'sa. Nahwu ni'mar rajulu Zaidun wa bi'sar rajulu Amrun. Tempat yang kedua yang wajib dihilangkan mubtada'nya kalau apa? Khabarnya itu adalah apa? Maksus ni'ma atau bisa. Maksus ni'ma atau bisa maksudnya bagaimana? Yaitu yang dikhususkan dari nikmat dan bisa. Misalnya contoh, nikmar rajulu Zaidun. Maksudnya mana? Dalam contoh ini maksus nikmatnya Muhammad. Yang dimaksud dengan maksus nikmat pada contoh nikmar rajulu Zaidun, berarti siapa? Zaid.
Maksudnya apa? Sebaik-baik laki-laki adalah Zaid. Berarti apa di sini? Dengan nikmah tersebut dikhususkan Zaid bahwasanya dia adalah sebaik-baik laki-laki. Dan bi'sar rajulu Amrun, sejelek-jelek laki-laki adalah Amr. Fa Zaidun wa Amrun khabaran li mubtada'in mahdhufin wujuban. Maka Zaid dan Amr itu khabar untuk mubtada' mahdhuf wujuban. Wa taqdir huwa Zaidun ay al-mamduh Zaidun. Ya, ni'mar rajulu asalnya apa? Ni'mar rajulu. Kan nikmah isim atau fi'il? Fi'il, ya kan? Berarti nikmah fi'il apa? Madhi mudhari amr. Madhi, alasannya? Masa alasannya tidak punya fi'il mudhari? Kenapa alasannya? Bisa kemasukan tak taknis ya. Jangan lupa nikmat bi'sat. Ya. Berarti dia fi'il madhi jamid. Ar-rajul berarti apa? Fa'il. Ya, terus Zaidun jadi apa? Ya kan? Maksud nikmah ini. Maka dia adalah khabar li mubtada' mahdhuf wujuban taqdiruhu huwa. Ni'mar rajulu huwa Zaidun. Al-mamduh Zaidun. Wa huwa Amrun ay al-madmum Amrun. Hadza idza qaddarta Zaidan wa Amran khabarain. Ini apabila engkau takdirkan Zaid dan Amr sebagai dua khabar. Amma idza qaddara mubtada'aini wa khabaruhuma al-jumlah qablaha aw mahdhufun ala ra'yi Ibn Usfur falaysa mimma nahnu fi. Adapun apabila ditakdirkan keduanya itu sebagai mubtada dan khabarnya jumlah sebelumnya, berarti apa? Zaidun ni'mar rajulu. Boleh enggak? Taib ni'mar rajulu Zaidun, ni'mar rajulu fi'il fa'il ya fi mahalli raf'in khabar muqaddam wa Zaidun mubtada muakhar ya, mubtada muakhar. Ini paling mudah ya kan? Paling mudah. Ni'mar rajulu Zaidun. Jadi ni'mar rajulu fi mahalli raf'in khabar muqaddam Zaidun mubtada muakhar. Tapi pembahasan kita untuk pembahasan hadful mubtada wujuban, kita i'rab ni'mar rajulu fi'il fa'il, kemudian apa? Zaidun khabar li mubtada mahdhuf taqdiruhu huwa. Baik. Atau yang juga tidak masuk dalam pembahasan kita ikhwanifil apabila Zaid atau Amr ini di i'rab sebagai apa? Mubtada dan khabarnya mahdhuf. Taib khabarnya mahdhuf. Ini menurut pendapat Ibnu Usfur, tapi bukan pembahasan kita. Dan yang paling mudah ya adalah apa? Pilihan yang tanpa takdir. Ni'mar rajulu sebagai apa? Khabarnya, Zaidun sebagai mubtada'nya. Al-mawdi'u tsalis, tempat yang ketiga. Idza ukhbiru 'anil mubtada'i bi sarihil qasam. Apabila dikhabarkan tentang mubtada dengan qasam yang sharih. Qasam yang jelas. Nahwu fi dhimmati la af'alanna. Fa fi dhimmati khabarun mubtada'in mahdhuf wujuban li saddi jawab al-qasami masaddah. Ay fi dhimmati yaminun. Dzakara Abu Ali Al-Farisi. Fi dhimmati la af'alanna. Baik. Akhbara anil mubtada' bi sarihil qasam. Berarti takdirnya apa? Yaminun fi dhimmati la af'alanna.
Taib. Yaminun yang itu sebagai apa? Mubtada yang mahdhuf wujuban. Dan fi dhimmati khabar sadda masadda jawabil qasam. Taib. Sadda masadda jawabil qasam. Ini juga cara. Al-mawdhi'ur rabi' idza ukhbira 'anil mubtada'i bi masdarin marfu'in ji'a bihi badalan min al-lafdhi bi fi'li. Nah, sabrun jamil. Nah, ini yang betul dipahami karena datang dalam Al-Qur'an. Nah, idza apabila dikhabarkan tentang mubtada dengan masdar yang marfu' yang didatangkan sebagai badal dari lafaz fi'ilnya. Nah, contohnya sabrun jamilun. Ai amruna sabrun jamil. Nah, berarti sabrun sebagai apa? Khabar li mubtada mahdhuf. Nah, jamilun na'at li sabr. Tayyib. Takdirnya mubtada'nya apa? Amruna. Amruna sabrun jamil. Perkara kita adalah apa? Kesabaran yang bagus. Syaka ilayya jamali tulas surah. Sabrun jamilun fakilana mubtala. Nah. Tayyib. Apa maksudnya ini? Ya, ontaku mengeluh kepadaku tentang panjangnya perjalanan malam. Ya, perkara kita memang harus apa? Bersabar. Dengan kesabaran yang baik kita semua apa? Sedang diuji. Dalam artian kita semua perjalanan, aku juga capek, kamu juga capek yang ditunggang. Jadi sama saja. Nahwu sam'un wa ta'atun. Tayyib. Dan contoh apa? Sam'un wa ta'ah. Berarti takdirnya apa? Amruna sam'un wa ta'atun. Faqalat hananun ma ata bika hahuna adhu nasabin an amta bil hayyi arifu. Nah, faqalat hananun ma ata bika hahuna. Syahidnya mana? Hananun, ya. Hananun ini khabar mubtada mahdhuf. Amruna hananun. Taib. Atau kalau mufrad ya amri. Fasam'un wa hananun khabaran. Nam li mubtada'aini mahdhufaini wujuban. Wa taqdir amri sam'un wa ta'atun. Amri hananun. Taib. Nah, yang keempat ini perlu diperhatikan. Karena ini kalau ini digunakan memang banyak. Wa sabrun jamil berarti wa amri sabrun jamil. Perkaraku ya sabar yang bagus. Nah, menahan diri untuk tidak mengeluh dan seterusnya. Poin yang pertama ini bisa untuk dalam artian untuk teka-teki ya. Alhamdulillahi alhamidu. Kenapa dibaca alhamid? Nah, untuk khabar apa? Mubtada yang mahdhuf wujuban. Kenapa? Atau syarat dibolehkannya membaca alhamid? Alhamidu apabila murni diinginkan apa? Pujian. Kemudian apa? Pada nikmah wa bi'sa, pada kemungkinan lain. Jadi nikmah dan bi'sa i'rabnya ada macam-macam. Nah, yang ketiga, mengkhabarkan ya dari apabila itu khabar dari mubtada yang berupa sharihul qasam ya, yamini qasami fi dhimmati qasami atau yamini la af'alanna. Atau kalau tanpa diidhofahkan ya yaminun. Baik, barakallahu fikum. Dengan ini kita selesai dari pembahasan mubtada khabar. Sebelum masuk nawasikh, berarti apa? Imtihan dulu biar tidak lupa.
dari bab mubtada khabar sampai ini. Nah, hadfu al-mubtada ujuban. Nah, naktabi bihadza.